Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa fadilatul umara'il kurama wa jami'il hadirin wal hadirat al ahibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadhihi al munasabati as-sa'idah wa bimithli hadha al ijtima'il mubarak la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bittaqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Kepada para ulama, abu-abu yang sangat kita muliakan dan sangat kita cintai dan selalu kita doakan, semoga para ulama kita, para tuan-tuan guru kita, para abu-abu kita semuanya senantiasa mendapatkan kekuatan istiqamah di jalan Allah, diberikan keberkahan dalam setiap langkah perjuangan dakwahnya, dan diberikan kemenangan dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salam penghormatan ini kita sampaikan dengan penuh rasa cinta dan penuh rasa hormat kepada jajaran umara, aparatur pemerintah kita sipil TNI maupun Polri-nya, wabil khusus Bapak Wali Kota kita, yaitu akhina Al-Fadil Al-Muhtaramul Mukarram Haji Tengku Usman Abdullah SE dan seluruh jajarannya. Kita doakan semoga beliau-beliau semua senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan hidayah sehingga tampil sebagai pemimpin yang beriman dan bertakwa, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang cinta kepada negeri dan rakyatnya, selalu dalam bimbingan Allah untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya secara khusus salam penghormatan ini kita sampaikan untuk segenap panitia penyelenggara yang telah bekerja keras, yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dan apa yang mereka miliki dalam rangka untuk mensukseskan acara tabligh akbar ini. Begitu juga seluruh pihak yang telah ikut membantu kelancaran daripada acara ini. Kita doakan semoga mereka semua mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusannya, dilapangkan segala kesempitannya, dibahagiakan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya secara sangat-sangat istimewa, salam penghormatan ini kami sampaikan kepada seluruh kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan
kumpulnya kita di tempat ini pada malam hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Semoga nanti tidak kita pulang dari tempat ini kecuali semua dosa kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Satu kehormatan bagi saya dan satu kebahagiaan tersendiri pada malam hari ini saya dan kawan-kawan bisa hadir di Kota Langsa. Dan ini merupakan malam terakhir dari rangkaian safari dakwah kami keliling Aceh kali ini. Kami rombongan kemarin sudah melakukan safari dakwah. Kami bagi dalam 2 regu. Yang pertama mulai dakwah dari Banda Aceh, kemudian ke Biren dan ke Takengon. Adapun rombongan yang kedua berangkat dari Medan, kemudian ke Singkil, dan juga akhirnya kami berkumpul di Takengon. Dari Takengon kami terus melanjutkan dakwah ke Loksmawe, kemudian kami bersilaturahim yaitu ke Simpang Ulim, dan akhirnya malam hari ini alhamdulillah sampai ke Kota Langsa. Insyaallah usai acara ini kami akan segera ke Medan karena besok pagi harus terbang ke Jakarta. Mudah-mudahan safari dakwah ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu saya ucapkan terima kasih kepada kepala-kepala daerah, mulai dari Wali Kota Banda Aceh, Bupati yaitu Aceh Tengah yang ada di Kota Takengon, begitu juga kepala-kepala daerah lainnya. Dan teristimewanya malam ini untuk Bapak Wali Kota Langsa yang semuanya alhamdulillah telah membuka jalan, telah membuka pintu, telah memperlancar untuk mensukseskan safari dakwah yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam bekerja sama dengan Dewan Pimpinan Daerah Front Pembela Islam Nanggro Aceh Darussalam dan Dewan Pimpinan Daerah Front Pembela Islam Provinsi Sumatera Utara. Karena itu kepada ketua daripada FPI Nanggro Aceh Darussalam yaitu Akhina Al-Fadil Tengku Muslim At-Tahiri yang telah mendampingi saya dengan setia yaitu di perjalanan semua tempat. Begitu juga terima kasih secara khusus kepada Habib Hud bin Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Beliau adalah putra asli Langsa, tapi karena beliau sudah lama tinggal di Medan, menjadi warga Medan, dan saat ini beliau ini adalah ketua FPI Provinsi Sumatera Utara. Nah, kepada kedua pimpinan FPI baik yang Aceh maupun yang Sumatera Utara, kami dari Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam memberikan apresiasi, penghargaan dan ucapan terima kasih atas terlaksananya safari dakwah yang luar biasa keliling Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Mudah-mudahan kami maupun Anda yang hadir di sini semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah ibadallah, saya sangat simpatik dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Wali Kota Langsa, di mana beliau barusan menghimbau kita semua untuk meningkatkan iman takwa kita, untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan kita dalam rangka untuk penerapan syariat Islam secara kafah di Kota Langsa ini. Sudah semestinya, sudah sepatutnya, sudah seyogianya seruan wali kota yang sedemikian bagus dan terpujinya untuk didukung oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya seluruh lapisan umat Islam yang ada di Kota Langsa ini. Mudah-mudahan ke depan Kota Langsa menjadi Madinatan Salehah, Madinatan Aminatan Mutmainnah,
Madinatan Islamiyatan Mubarakah. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam Al-Habib Muhsin bin Ahmad Al-Attas, begitu juga yang disampaikan dalam sambutannya oleh Ketua FPI Aceh, bahwa Front Pembela Islam visi dan misinya adalah penerapan syariat Islam secara kafah di NKRI. Sekali lagi kami nyatakan bahwa FPI didirikan oleh para habaib, oleh para ulama, oleh para kiai, oleh para aktivis pejuang Islam. Cita-citanya adalah untuk menerapkan syariat Islam secara kafah di Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan. Karena itu program yang diusung oleh Front Pembela Islam dalam beberapa tahun terakhir ini kami sosialisasikan keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kami ajak masyarakat untuk bersama-sama berjuang menuju NKRI bersyariah. Sekali lagi, menuju NKRI bersyariah, insya Allah. Nah, muncul pertanyaan saudara, apa sih NKRI bersyariah? Apa sih maksudnya NKRI bersyariah, Pak Wali Kota? Apakah maksudnya NKRI bersyariah kita berontak kepada negara? Apakah maksudnya NKRI bersyariah kita lawan aja itu Pancasila dan UUD 45? Apakah maksudnya NKRI bersyariah kita mendirikan negara baru? Saudara, inilah yang dihembuskan fitnah oleh kaum liberal yang anti syariat Islam. Mereka memfitnah bahwa FPI ingin mendirikan negara baru, ingin berontak terhadap pemerintah yang sah, ingin mengganti dasar negara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka itu malam hari ini saya ingin ajak saudara-saudara saya, ibu-ibu saya, ayah-ayah saya, sahabat-sahabat saya. Yang dimaksud dengan NKRI bersyariah adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjalankan syariat Islam. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menerapkan syariat Islam. Di mana kalau NKRI ini sudah melaksanakan syariat Islam, menerapkan syariat Islam, maka menjadi NKRI bersyariah. NKRI bersyariah ialah NKRI tanpa korupsi, NKRI tanpa judi, NKRI tanpa prostitusi, NKRI tanpa homoseks, NKRI tanpa lesbianisme, NKRI tanpa pelacuran, NKRI tanpa aliran sesat, NKRI tanpa kemunkaran dan kemaksiatan, saudara. Begitu saya mau tanya semua yang ada di sini, apakah Anda setuju kalau Indonesia tidak ada maksiat? Jawab yang kompak, serentak, semangat. Apakah Anda setuju Indonesia tanpa maksiat? Setuju Indonesia tanpa judi? Setuju Indonesia tanpa narkoba? Setuju Indonesia tanpa ganja? Setuju Indonesia tanpa aliran sesat? Apakah setuju Indonesia tanpa korupsi? Takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Itu yang dimaksud NKRI bersyariah. Lalu muncul lagi pertanyaan saudara, apa sih dasar hukum NKRI bersyariah? Apa ada dalil agama dan apa ada dalil hukum negara, saudara? Kalau memang NKRI bersyariah itu harus kita tegakkan di Indonesia, mana dalil hukum agamanya dan mana
dalil hukum negaranya. Malam ini akan kita kupas secara singkat apa dasar hukum agamanya dan apa dasar hukum negaranya. Setuju? Sama tanya dulu semua yang ada di sini, setuju? Siap ngaji malam ini? Betul? Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita mulai dari yang pertama, saudara. Mensyariahkan atau memberlakukan syariat di suatu negara yang berpenduduk mayoritas muslim adalah suatu kewajiban agama. Dalilnya, mari kita buka Al-Quranul Karim. Di dalam surat Al-Ma'idah ayat 44 dan 45, Allah menceritakan tentang hukum Taurat yang Allah berlakukan untuk Nabi Musa alaihissalam dan umatnya. Dan Allah juga ceritakan di ayat ke-46 dan ayat ke-47-nya tentang hukum Injil yang diberlakukan bagi Nabi Isa alaihissalam dan umatnya. Lalu di ayat ke-48, 49, saudara, sampai 50, Allah menceritakan tentang hukum Al-Quran yang diwajibkan oleh Allah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh umatnya, saudara. Artinya ayat-ayat ini menginformasikan kepada kita bahwa melaksanakan hukum Allah itu sudah diwajibkan oleh Allah atas umat-umat semua nabi. Semua nabi, semua rasul diwajibkan oleh Allah sejak dulu kala menjalankan hukum Allah, menjalankan aturan Allah tanpa terkecuali, saudara. Subhanallah. Bahkan dalam surat Al-Ma'idah di akhir ayat 44 Allah menyatakan faqala ta'ala wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Allah nyatakan dalam surat Al-Ma'idah ayat 44, barang siapa yang tidak menghukum, tidak melaksanakan hukum, tidak memutuskan hukum, tidak menetapkan hukum dengan apa yang telah diturunkan Allah, faulaika humul kafirun, maka mereka adalah orang-orang kafir. Ini yang nyebut kafir bukan saya, Bu. Bukan saya, Pak. Yang menyebut mereka kafir adalah Allah. Al-Quranul Karim. Kemudian di ayat berikutnya ke-45, di akhir ayat Allah nyatakan wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak menghukum, menerapkan hukum, melaksanakan hukum, menetapkan hukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang zalim. Bukan saya yang sebut mereka zalim, Allah yang sebut mereka zalim, saudara. Kemudian di ayat ke-47 di akhir ayat Allah nyatakan wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang fasik. Masya Allah. Jadi orang yang gak mau melaksanakan hukum Islam, Pak, orang yang gak mau melaksanakan hukum Allah, Bu, Pak, semua, Allah sebut mereka kafir, zalim, fasik. Saya mau tanya yang hadir, jawab yang jujur, kompak, serentak, jelas, lantang. Apakah mau kita disebut sebagai orang kafir? Apakah mau kita disebut orang zalim? Apakah mau kita disebut orang fasik? Kalau tidak mau,
tidak ada jalan lain, saudara. Terapkan syariat Islam, jalankan hukum Allah. Begitu kita tolak hukum Allah, kita tolak syariat Allah dengan sengaja, kita tidak mau melaksanakan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, maka saudara, siapa saja yang terang-terangan menentang hukum Allah, menolak hukum Allah, menantang hukum Allah, mereka adalah kafir, zalim, fasik. Masya Allah. Saya mau tanya sekali lagi, siapa yang menyatakan kafir? Siapa yang menyatakan zalim? Siapa yang menyatakan fasik? Percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, takbir, sallu ala nabi. Makanya di ayat ke-48 Allah nyatakan kepada Nabi kita yang tercinta, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Allah katakan kepada Nabi di ayat ke-48-nya? Faqala ta'ala fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Hei Nabi, hei Rasul, hei Muhammad, fahkum bainahum bima anzalallah. Terapkanlah hukum, laksanakanlah hukum di tengah-tengah kau punya umat dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Ini perintah Allah kepada Nabi. Hei Nabi, hei Rasul, laksanakan hukum Allah, berlakukan hukum Allah, jalankan hukum Allah. Fahkum bainahum, terapkan hukum di antara mereka, di antara kau punya umat, bima anzalallah, dengan apa yang telah Allah turunkan. Wala tattabi' ahwa'ahum. Jangan sekali-kali engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Jangan ikuti hawa nafsu orang-orang kafir. Jangan mengikuti hawa nafsu orang-orang zalim. Jangan mengikuti hawa nafsu orang-orang fasik. Jangan mengikuti hawa nafsu orang-orang yang anti kepada hukum Allah. Masya Allah. Lalu di ayat ke-49-nya diulangi lagi oleh Allah kepada Nabi. Apa kata Allah? Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Hei Nabi, hei Rasul, sekali lagi ingat, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Laksanakanlah hukum di tengah mereka dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Wa la tattabi' ahwa'ahum. Ingat sekali lagi, jangan coba-coba kau ikuti hawa nafsu mereka. Subhanallah. Dua ayat berturut-turut, dua ayat Nabi diingatkan oleh Allah untuk menerapkan hukum Allah. Lalu mari kita lihat ayat 50-nya, saudara. Di ayat 50 dari surat Al-Maidah, Allah menegur keras, Allah memberikan peringatan keras kepada mereka yang tidak mau tunduk kepada penerapan syariat Islam, kepada mereka yang tidak mau pakai hukum Allah. Apa Allah nyatakan? Mereka-mereka yang tidak mau pakai hukum Allah, mereka-mereka yang menolak syariat Islam, mereka-mereka yang tidak mau tunduk kepada aturan Allah. Afa hukmal jahiliyah yabghun. Apa mereka menginginkan hukum jahiliyah, aturan jahiliyah? Ditegur oleh Allah. Itu mereka yang menolak hukum Allah. Apa mereka menginginkan hukum jahiliyah? Selanjutnya Allah nyatakan, wa man ahsanu minallahi hukma liqaumin yuqinun. Enggak ada, tidak ada satu makhluk pun, satu manusia pun yang punya hukum lebih baik daripada hukum Allah. Tidak ada. Liqaumin yuqinun, bagi orang yang beriman, yang berkeyakinan kepada Allah. Subhanallah. Makanya saya minta Bapak Ibu nanti pulang ke rumah atau besok pagi buka Al-Quran. Yang gak bisa bahasa Arab, coba tolong sekali-sekali baca terjemahnya juga.
baca ayatnya, baca terjemahnya. Buka surat Al-Maidah dari ayat 44, 45, 46, 47, 48, 49 dan ayat 50. Ayatnya jelas, tidak perlu diperdebatkan lagi. Sepakat semua ulama dari mazhab manapun, apakah mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, semua sepakat bahwa penerapan syariat Islam bagi umat Islam hukumnya adalah wajib, haram kalau tidak kita terapkan, berdosa kalau kita tidak patuhi, dosa besar. Masya Allah. Maka itu saya mau tanya semua yang ada di sini. Tadi Allah menyatakan tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah. Bergaya tidak? Jawab yang kompak serentak. Bergaya tidak? Hukum siapa yang terbaik? Hukum siapa yang terbaik? Hukum siapa yang terbagus? Hukum siapa yang paling adil? Hukum siapa yang paling berkah? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha suci? Siapa yang maha adil? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha kuasa? Takbir. Masya Allah. Nah jadi saudara, saya tidak mau berpanjang lebar lagi soal dalil hukum agamanya. Jadi tidak ada perdebatan di antara ulama saudara. Seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, salafan wa khalafan sepakat bahwa seorang muslim wajib tunduk kepada hukum Allah. Nggak ada tawar menawar saudara. Hukum Allah itu bersifat mutlak. Allah kalau sudah nyatakan haram ya haram. Kalau Allah sudah nyatakan wajib ya wajib. Kalau Allah sudah nyatakan halal ya halal. Nggak boleh ditawar, nggak boleh ditolak, nggak boleh ditentang. Karena hukum Allah mutlak, wajib untuk dipenuhi saudara, tanpa syarat. Alhamdulillah. Karena itu saya tanya, kira-kira yang saya jelaskan barusan terang tidak? Jelas tidak? Jadi kalau begitu saya mau tanya, setiap orang Islam wajib tidak menerapkan syariat? Wajib tidak jalankan syariat? Betul? Berarti umat Islam Indonesia wajib tidak jalankan syariat. Pemerintah Indonesia wajib tidak jalankan syariat. Negara Indonesia wajib tidak jalankan syariat. Jadi berdasarkan dalil hukum agama, menjadikan NKRI sebagai negara yang menerapkan syariat Islam, hukumnya adalah wajib. Dan kita nggak boleh mundur dalam perjuangan ini saudara. Apapun resikonya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, walaupun harus mati bersimbah darah, hukum Allah tidak boleh kita kalahkan dengan hukum manusia. Hukum Allah tetap harus ditegakkan, walaupun kita harus mati bersimbah darah. Wajib kita berjuang tegakkan hukum Allah di bumi Indonesia. Takbir. Kira-kira bagian pertama ini jelas tidak? Paham semua? Alhamdulillah. Sekarang bagian kedua. Baik, kalau secara hukum agama NKRI bersyariah wajib ditegakkan. Lalu bagaimana secara hukum negara, hukum konstitusi? Mari kita lihat saudara. Perhatikan baik-baik Pak, perhatikan baik-baik Bu, karena sebentar lagi kita akan masuk persoalan konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara, landasan ideal Indonesia adalah Pancasila, betul? Betul? Landasan konstitusional Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945, betul? Pertanyaannya, sejak kapan Indonesia memberlakukan kembali Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, saudara? Karena waktu Indonesia menjadi negara serikat, Republik Indonesia Serikat,
Pancasila tidak diberlakukan lagi. Undang-Undang Dasar 1945 tidak diberlakukan. Jadi kapan? Sampai saat ini, sejak kapan Pancasila dan UUD 45 dijadikan kembali sebagai dasar negara? Jawabnya, setelah Presiden Soekarno mengeluarkan dekret tanggal 5 Juni tahun 1959. Mari kita lihat, setelah konstituante tidak berhasil merumuskan ketatanegaraan Indonesia, tidak berhasil mensepakati dasar negara Indonesia, Soekarno membubarkan konstituante. Hasil pemilihan umum tahun 1955. Di tahun 1959, tepatnya tanggal 5 Juli, konstituante dibubarkan. Pada saat yang sama, Soekarno menuliskan dalam dekretnya, apa isinya? Bahwa Piagam Jakarta 22 Juni tahun 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945. Yang keduanya, menjadi satu kesatuan konstitusi yang tidak terpisahkan. Itu bunyi dekret, saudara. Sejak dekret dibacakan, maka Indonesia kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi jangan lupa, Pancasila yang mana, UUD 45 yang mana? Dalam dekret ditulis yang dijiwai oleh Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Berarti siapa ingin menafsirkan Pancasila, siapa ingin menafsirkan UUD 45, wajib untuk melihat isi daripada Piagam Jakarta, saudara. Mari kita tengok. Pancasila sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Kita ditanya, siapa yang dimaksud ketuhanan yang Maha Esa? Lihat Piagam Jakarta, saudara. Di dalam Piagam Jakarta dituliskan dasar negara Indonesia adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Masya Allah. Makanya abu-abu yang saya cinta, kalau kita mau jujur sama konstitusi, sebetulnya Aceh tidak perlu undang-undang khusus bikin syariat. Seluruh wilayah NKRI tiap jengkal berhak menerapkan syariat Islam tanpa undang-undang khusus, saudara. Cuman kita dikadari, kita dibohongi oleh pemerintah pusat yang dikuasai oleh liberal yang anti syariat Islam. Mereka bohong, mereka dusta, mereka menipu rakyat, saudara. Insya Allah kita ditipu. Oh, kalau ada daerah yang mau terapkan syariat Islam mesti izin dulu ke pusat. Bohong. Nggak perlu kita izin, saudara. Sudah tertulis dalam dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai hari ini masih berlaku, saudara. Jadi siapa yang dimaksud ketuhanan yang Maha Esa? Yang dimaksud adalah Allah yang punya syariat Islam, tidak Tuhan yang lainnya. Jadi kalau pemerintah mau kadal-kadalan, bohong-bohongan, saudara, karena mereka merasa mereka punya kekuasaan. Jadi mereka mau sembunyikan, saudara, fakta sejarah yang ada. Sebetulnya seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya Aceh, bukan hanya Langsa, setiap jengkal wilayah Republik Indonesia berhak bahkan wajib untuk menerapkan syariat Islam. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Saya mau tanya ini sini,
Saya yakin di sini ada dosen, di sini ada guru-guru, dan di sini ada para pejabat negara, di sini ada tentara, ada polisi. Silakan tanyakan kepada mereka. Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai saat ini masih berlaku tidak? Masih berlaku tidak? Masih berlaku tidak? Kalau dekret Presiden tidak berlaku, Pancasila batal, saudara. UUD 45 batal, saudara. Karena Pancasila dan UUD 45 yang berlaku di Indonesia ditetapkan melalui dekret Presiden 5 Juli 59 yang sampai hari ini masih berlaku. Tidak ada satupun keputusan negara yang membatalkannya, tidak ada. Dan ini kami sudah sampaikan di MPR, saudara. Kami FPI diundang ke DPR, diundang ke MPR, kami sampaikan. Oh, waktu kami diundang ke DPR, apa kata anggota DPR? FPI maunya apa sih? Pabrik minuman keras disuruh tutup, tempat judi disuruh tutup, tempat pelacuran disuruh tutup, ini tutup, itu tutup. Ini kata anggota DPR. FPI mesti tahu, Indonesia ini bukan negara Islam. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini haram, itu haram. Apa sih maunya FPI? Jawab jangan. Saya tanya dulu semua, jawab jangan. Nggak semangat, jawab jangan. Yang lebih semangat, jawab jangan. Jawabnya panjang. Jawab jangan. Jawabnya bisa sampai pagi. Lanjut. Nggak apa-apa. Sampai pagi boleh. Aneh pulang, ente sampai pagi. Dipikir layar tancap kali. Lanjut. Saudara, kita jawab. Anggota dewan yang terhormat, yang terhormat, Indonesia memang bukan negara Islam, tapi kau mesti tahu Indonesia juga bukan negara setan. Betul? Betul? Setannya Indonesia negara setan bukan? Kita sampaikan ke anggota DPR, Indonesia ini negara ketuhanan yang Maha Esa, bukan negara kesetanan yang luar biasa. Betul? Betul? Jadi kalau disebut Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, berarti Indonesia harus menjunjung tinggi hukum-hukum Tuhan yang Maha Esa. Betul? Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa. Betul? Nah, sekarang saya mau tanya, apakah perjudian sesuai dengan nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa? Sesuai tidak? Apakah pelacuran sesuai? Apakah narkoba sesuai? Apakah homoseks sesuai? Apakah lesbian sesuai? Apakah korupsi sesuai? Apakah homoseks sesuai? Apakah aliran sesat sesuai? Nggak ada, saudara. Jadi kalau FPI minta tutup pabrik minuman keras, tutup sarang perjudian, tutup, saudara, sarang pelacuran, tuntutan FPI sudah sesuai dengan nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa yang merupakan dasar negara Republik Indonesia. Betul? Betul? Nah, terus kita sampaikan juga, kalau Anda anggota dewan yang terhormat tetap ngotot, nggak mau tutup pabrik minuman keras, nggak mau tutup lokalisasi pelacuran, tidak mau tutup sarang-sarang perjudian, maka kami dari FPI usul Pancasila sila pertama diganti saja. Jangan ketuhanan yang Maha Esa, tapi ganti jadi kesetanan yang luar biasa. Betul? Betul? Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Jablay di mana-mana. Yang ngawur dong, saudara. Kok ketuhanan yang Maha Esa jablaynya banyak, narkobanya banyak, ganjanya banyak? Ngawur tidak? Ngawur tidak? Nah, jadi kalau nggak mau dilarang, ganti saja Pancasila satu, kesetanan yang luar biasa. Jablay banyak, wajar.
Betul? Betul? Tapi jujur, saya mau tanya umat Islam, jujur, jawab dengan iman, jawab dengan hati yang bersih. Apa mau negara kita dasar ketuhanannya diganti dengan kesetanan? Jawab yang kompak, mau tidak? Mau tidak? Nah, makanya kalau ada tentara, ada polisi, ini catat nih, catat. Betul? Bukan kadang-kadang kalau tentara polisi nggak nyatet, laporannya lain. Habib Rizik ceramah menghina Pancasila. Wah. Saya nggak menghina Pancasila, justru saya lagi bela. Betul? Betul? Biar tentara polisi denger nih, masyarakat nggak mau, berarti kita setia kepada negara. Betul? Nah maka itu saudara, kami katakan kepada anggota dewan, kalau ada ulama atau kiai atau abu-abu dimanapun berada yang minta pabrik minuman keras ditutup, narkoba dilarang, judi ditutup, berarti para abu, para kiai, para habaib, para ustadz sudah sejalan dengan Pancasila. Betul? Betul? Tapi kalau ada kalian pejabat yang mengizinkan minuman keras, yang mengizinkan pelacuran, yang mengizinkan perjudian, berarti kalian yang memperkosa Pancasila, kalian yang melawan Pancasila, kalian yang menghina Pancasila. Betul? Betul? Takbir. Allah, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Ini kita bicara begini bukan di Langsa aja Pak Wali Kota. Kami diundang ke DPR, ke MPR, ya begini ngomongnya. Nah kalau ada ngomong, Habib kok ngomongnya kasar, siapa suruh ngundang? Nah DPR ngundang kita ngomong seadanya, betul? Nggak boleh kita tutup-tutupin. Maka itu saya tanya saudara, nih semua di sini saya mau tanya, kalau tempat pelacuran se-Indonesia ditutup, setuju tidak? Judi dilarang, setuju tidak? Narkoba dilarang, setuju tidak? Pemurtadan dilarang, setuju tidak? Homoseks dilarang, setuju tidak? Takbir. Insya Allah. Jadi kadang-kadang saudara, ini orang-orang pusat di Jakarta suka nakut-nakutin kiai, nakut-nakutin ulama. Oh kalau nuntut pabrik minuman keras ditutup, ini berarti melawan negara. Yeah. Ini dia saudara. Maka itu saya mau tanya, yang begini-begini biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Siap tegakkan syariat Islam? Takbir. Ada lagi pejabat di Jakarta. Apa dia ngomong saudara? Di negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, hukum syariat Islam tidak boleh berlaku. Dia bilang nggak boleh. Ditanya ke wartawan, kenapa nggak boleh Pak? Sebab ini negara Pancasila. Iya nggak bolehnya kenapa?